Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Cakap Semansikur. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah pengawas di Pura Provinsi Nusa Tenggara Barat, namanya. Oke, siap. Beliau Bapak Rubiman MPD. Sejarah singkat beliau dulu pernah di SMA Negeri 1 Sikur. Kebetulan kita sama-sama Pak Guru, Siap. namun di 2006 kalau tidak salah beliau menjadi kepala sekolah di SMA Montong Gading. Kemudian di SMA Terare, Iya, di SMA Terare. Nah, dari SMA Terare beliau menjadi pengawas, Ya. Baik, untuk lebih lengkapnya nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silakan Pak Pengawas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi yang cerah ya. Kita pulang ke kampung halaman di SMA 1 Sikur. Jadi sebetulnya saya ke SMA 1 Sikur itu sama dengan pulang ke rumah. Jadi saya di SMA Sikur pernah bertugas dari tahun 1996 sampai 2006. Jadi termasuk perjalanan panjang di SMA Sikur sebetulnya. Yang dulunya kan saya di Terare, SMA Terare dari 90 sampai 96, 6 tahun. Jadi guru yang paling lama saya di SMA 1 Sikur. Pertama. Kemudian tahun 2007 masih di sini sebetulnya, tapi untuk diberikan amanah untuk membuat SMA 1 Montong Gading. Waktu itu kami di sana selama 3 tahun. Kemudian pindah ke kepala SMA 1 Terare, tapi sebentar. Kemudian tahun 2009 saya di amanah untuk menjadi pengawas sekolah. Itu sejarah singkatnya lah gitu ya. Ya, yuk. Nggih, baik. Nih kita bertanya-tanya dulu ini. Boleh, ayo. Pengalaman dulu menjadi pengawas nih. Pengalaman suka dukanya jadi pengawas gimana? Iya, sebetulnya lebih banyak senangnya ya kalau pengawasan saya dari 2009 sampai 2026, saya kira itu 17 tahun. Jadi termasuk panjang lah. 17 tahun. Termasuk termasuk tugas yang paling lama gitu. Jadi kalau guru dari tadi udah saya ceritakan. Kemudian bergeser ya. Jadi 2009 saya pengawas sekolah, kemudian 2015-16 saya juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional. Jadi beberapa kegiatan ini termasuk di dalamnya di program sekolah penggerak, termasuk narasumber untuk sekolah penggerak. Kemudian di pembelajaran mendalam ini juga termasuk narasumber untuk pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan pengawas. Saya sekolah. banyak pengalaman ini. Jadi saya baik ini selalu ikut. Baik, Pak, selanjutnya Pak Pengawas, ini tadi sudah di suka dukanya dikasih tahu kita gimana gitu untuk sahabat pendengar Cakap Semansik. Ini sebagai inspirasi saja nih pengalamannya. Gitu. Siap. Selanjutnya Pak Pengawas, di dalam kepengawasan biasanya nih guru-guru kedatangan pengawas itu gemeteran itu. Awas ini. Iya. Nah, apakah ini mungkin karena nama atau mungkin kurang begitu paham peran dari fungsi pengawas oleh guru itu sendiri gitu. Iya. Gimana nih? Ya mungkin ini masalah paradigma kepengawasan. Jadi dulu guru itu memandang pengawas itu dikira-kira seseorang yang mencari-cari kesalahan kan gitu. Kalau era sekarang itu enggak. Jadi era sekarang itu sifatnya kita melakukan pendampingan kepada utamanya itu pendampingan kepada kepala sekolah. Karena sesungguhnya yang mempunyai tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada Bapak Ibu guru itu kan kepala sekolah. Nah, kami sering membantu kepala sekolah karena tugas-tugas itu yang super sibuk. Biasa kami juga melakukan pendampingan, memastikan apakah Bapak Ibu guru misalnya sudah membuat perencanaan sesuai dengan panduan yang ada, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang disusun dan seterusnya. Itu sebenarnya. Tapi tidak tutup kemungkinan kan ada hal-hal yang lucu yang terjadi di dalam supervisi administrasi terutama. Contoh misalnya ada yang menunjukkan kwitansi dulu, tapi ini mungkin sekedar
perguruan ya, perguruan. Jadi ada juga misalnya kalau era dulu kan biasanya itu menggunakan checklist. Ini ada, ini tidak ada. Tapi ada juga dua guru yang tidak menyusun. Ada juga misalnya laptopnya rusak, semua administrasi berada di laptop, Di bawah. kemudian itu bukti untuk menunjukkan bahwa beliau itu serius gitu. Tapi ada juga guru yang semua perangkatnya tertinggal di rumah, terus pengawas ini nanya, betul kayak di rumah? Betul Bapak, kalau enggak percaya ayo kita ke rumah. Akhirnya pengawas itu juga ayo kita ke rumah. Iya Bapak, lupa kunci rumahnya dibawa sama suami saya kan. Kadang-kadang kita menemukan hal yang lucu. Tapi ada juga karena di pengawas ini ada sekolah-sekolah baru yang pelosok ya, kadang-kadang tidak terbaca di map. Jadi saya pernah mengalami berkunjung ke suatu sekolah itu modalnya itu hanya menggunakan Google Map, tapi setelah sampai di tengah perjalanan ternyata sinyal itu hilang. jadi memang ada banyak yang indah-indah gitu. Jadi itu nanti Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah yang beriman untuk jadi pengawas, coba jadilah pengawas. Karena ada hal-hal yang sering kita jumpai kepada hal-hal yang aneh tadi. Tapi itu bentuk ada kita. Tidak model pengawasan yang dulu dengan era yang sekarang. Kalau dulu kan ada supervisi administratif dan administrasi kelas. Iya. Ada nggak sekarang itu model administrasi kelas? Sebetulnya gini, ini Pak, untuk ini juga kan kualitas satu sekolah itu ditentukan oleh 4 hal ya. Yang pertama kinerja guru, yang kedua kinerja kepala sekolah, yang ketiga iklim lingkungan belajar, yang keempat adalah hasil belajar. Jadi ada 4 komponen yang menentukan kualitas suatu sekolah itu. Nah, kami selaku pengawas biasanya merujuk kepada panduan-panduan itu tadi. Misalnya dari segi perencanaan, jadi perencanaan guru misalnya, itu kan tugas kepala sekolah, tapi kan kami sering membantu untuk memastikan bahwa guru itu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Cuman sekarang lebih simpel tidak seperti dulu. Kita lebih fokus kepada perencanaan yang untuk persiapan ke dalam kelas. Nah, apakah itu namanya modul ajar, mau namanya RPP atau RPM atau apa saja, yang penting intinya di perencanaan itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak mencari pada konsep ini ada atau tidak ada. Konsepnya itu guru telah menyusun perencanaan, kemudian nanti diterapkan di kelas. Nah, di era sekarang itu kan untuk observasi kelas biasanya diserahkan pada tim PKG sekolah ya. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan kami selaku pengawas itu melakukan observasi kelas dengan menggunakan sampel saja. Jadi tidak seluruhnya kita ini untuk mengambil sampel. Oh, misalnya tentang pembelajaran mendalam. Konsep yang menjadi kebijakan pemerintah sekarang itu untuk konsep pembelajaran mendalam itu apakah misalnya guru dalam tahapan-tahapannya untuk pengalaman belajar misalnya, apakah dalam proses pembelajaran itu sampai pada tahap memahami. Nah, kebetulan nih pelajaran mendalam. Apa sih sebetulnya yang paling mendasar perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum mendalam ini? Sebetulnya konsep secara detail kan tidak terlalu ini ya. Kan ini pembelajaran mendalam itu bukan suatu kurikulum. Bukan kurikulum. Jadi kurikulum apa saja, sesungguhnya pembelajaran mendalam itu bisa diterapkan. Mau pakai K13, pakai apa saja, mau kurikulum merdeka itu bisa. Karena ini suatu pendekatan pembelajaran sebenarnya. Mau pakai kurikulum yang mana saja boleh. Gitu. Boleh. Gitu. Jadi prinsipnya kan ada konsep berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Yang paling sulit kan dalam pembelajaran untuk konsep pembelajaran dengan kesadaran ini. Karena ini agak sulit menghadirkan jiwa dan raga anak ke dalam kelas kan gitu ya. Betul. Sulit itu. Termasuk gurunya. Coba dengan misalnya murid kita di SMA Sikur itu berapa? 1000 berapa? 1300 sekian lah. 1300 sekian. 1300 sekian itu kan ke sekolah juga membawa persoalan 1300 sekian. Betul. Ditambah mungkin kalau gurunya 70. Ya, berarti di situ tuh kompleks. Nah, yang paling berat dalam konsep pembelajaran itu menghadirkan pembelajaran berkesadaran itu. Betul-betul dia sadar, muridnya sadar, gurunya juga sadar. Di saat belajar. Tetapi yang sulit itu adalah
menyatukan jiwa dan raganya di kelas itu kan gitu. Itu kuncinya dulu Kunci, lah. Kalau kunci. sudah dikuasai itu gampang. Iya. Jadi bisa aja mungkin badannya di kelas, tapi pikirannya tidak ada di kelas. Itu kan sulit. Itu. Ayo. Betul juga sih. Ada kadang-kadang kan tidak tutup kemungkinan permasalahan-permasalahan di luar sana Betul. dibawa juga ke kelas gitu. Iya. Gurunya juga membawa masalah sendiri. Jadi itu yang paling sulit. Kemudian yang kedua tentang bermakna, pembelajaran bermakna itu konsepnya adalah ciri dari kata kunci bermakna itu kan sebenarnya pembelajaran non tekstual. Betul. Jadi banyak juga guru-guru kita, tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi masih banyak guru-guru kita yang belum mampu menghubungkan apa yang dia sampaikan kepada siswa dengan dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Itu yang sulit. Realitas. Iya, itu sulit. Berarti ini kaitannya dengan misalnya esensialnya gitu kan. Betul. Esensial tidak pada Betul. materi-materi itu. Kontekstual tidak. Ya, kontekstual. Itu yang sulit lah menurut saya. Jadi konsep pembelajaran dalam itu bisa diterapkan pada kurikulum mana saja. Iya. Tidak ada masalah. Berarti penekanan pengawas itu pada pembinaan hal-hal yang seperti itu Iya. sehingga semakin profesional guru-guru kita. betul. Baik, sebagai penutup Pak Pengawas, kira-kira apa pesannya kepada siswa, kepada guru di khususnya SMA 1 Sikur? Oke. SMA Sikur ini adalah SMA yang menurut saya sangat kondusif untuk pembelajaran. Jadi sangat kondusif. Satu, berada pada lingkungan yang tenang. Kemudian yang kedua, fasilitas pembelajaran menurut saya sangat lengkap. Iya. Minat belajar anak ke SMA Sikur itu sangat tinggi. Artinya itu menjadi daya dukung positif. Jadi kita memiliki daya dukung yang luar biasa. Artinya sesuatu yang diminati oleh masyarakat, berarti kan ada nilai plusnya di mata masyarakat. Nah sekarang tinggal amanah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya kinerja guru. Kinerja guru ini masih perlu ditingkatkan. Kenapa perlu ditingkatkan? Tidak semua anak kita yang masuk ke SMA Sikur itu akan melanjutkan. Kan gitu kan? Betul. Kan tidak semuanya gitu. Ya kemarin yang hadir itu suara pelajar. Iya. Itu apa cita-citanya? Nah, itu seperti itu kan ya. Berarti kita dalam pembelajaran itu perlu membekali hal-hal yang apa ya? Praktikal, jadi yang Iya. yang praktis gitu. Iya. Karena tidak semua anak kita kan melanjutkan. Nah, itu konsep pembelajaran mendalam bisa dikembangkan di situ. Itu yang pertama. Kemudian memanfaatkan media yang ada di SMA 1 Sikur, termasuk di seperti ini. Saya sangat apresiatif kepada Pelungguh untuk memfasilitasi ini, karena ini kan ajang kita untuk apa ya, bersosial ya. Itu jadi itu yang perlu kita tingkatkan untuk Bapak Ibu guru, karena saya lihat guru-guru SMA sekarang guru-guru muda. Ya. Jadi semua ahli IT. Iya kan, semua, hampir semua itu. Tidak ada guru SMA Sikur yang tidak mulai IT, dia semuanya tinggal kita terapkan aja di dalam pembelajaran itu. Karena ada kecenderungan gini ini Pak Guru, jadi tidak di sini ya. Ada kecenderungan guru hadir di sekolah tapi tidak masuk kelas. Ya. Ada gurunya tapi tidak hadir di kelasnya. Tapi ini insya Allah ini tidak terjadi di SMA 1 Sikur ya. Kalau ada, kembalilah ke jalan yang benar. Kan gitu. Baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pengawas atas pengalaman cerita yang penuh inspiratif ini ceritanya. Baik para pendengar podcast Cakap Sumansik, demikian pembicaraan kami, obrolan kami dengan Bapak Pengawas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk dimaklumi oleh pendengar Cakap Sumansik bahwa tayangan dari hasil dari podcast ini kami tayangkan lewat YouTube Humas Sumansik dan Spotify Sumansik, dan di beberapa platform media sosial lainnya. Terima kasih. Saya Samsul Watoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.